Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat saham. Minggu ini ditutup indeks harga saham gabungan sangat jelek ya teman-teman ya. Seminggu semalam indeks harga saham gabungan terus menurun sampai dia patah ke bawah, makanya dia melewati support, makanya dia turun kembali dan tidak bisa bertahan di harga sekitaran 6.998. Ya, pagi ini saya akan coba seperti biasa 5 rekomendasi saham. Bukan rekomendasi saham ya, mohon maaf, memberikan informasi 5 saham pilihan setiap minggunya yang diambil data atau diambil dari 5 saham tersebut RTI bisnis yang keuntungan persentasenya di atas 10% atau sekitar 8% ke atas dengan transaksi dan frekuensi yang cukup besar. Sebelum ke 5 saham tersebut, seperti biasa juga saya tadi sudah menjelaskan sedikit indeks harga saham gabungan minggu semalam, dan untuk seminggu besok indeks harga saham gabungan mudah-mudahan bakal mantul ya teman-teman ya, mantul di area 6.800-an, karena mudah-mudahan indeks harga saham gabungan di sini ada gap sekitaran di 6.700-an, ada gap yang belum tertutup dari tanggal 19 Juli 19 sampai 20 Juli itu ada gap di indeks harga saham gabungan, sehingga kemungkinan kalau misalnya ini kembali turun jebol di support 6.800, maka dia akan menutup gap dan kembali mantul. Saya berharap itu tidak terjadi ya, karena kita ini akan mendekati namanya ada masa window dressing, di mana biasanya indeks harga saham gabungan menguat sehingga dia bisa mantul kembali ke 7.000, dan diprediksi sih saya di bulan Januari atau di bulan Februari maka akan tertutup gap tersebut. Tidak menutup kemungkinan dia bakal menutup kembali di minggu ini atau 2 minggu ke depan ke 6.700-an. Tapi untuk saat sekarang ini saya sih belum berharap ke arah situ. Mudah-mudahan besok sih doa saya bakal menghijau kembali indeks harga saham gabungan dan minimal dia menutup di area 7.000-an, sehingga dia bisa melakukan test drive ke resistensi 7.100 dan tidak muluk-muluk ke 7.200, 7.100 saja sampai akhir tahun sudah bagus kembali indeks harga saham gabungan. Tetap jaga money manajemennya ya teman-teman ya, karena ini belum kondusif juga. Ini masih dalam perkiraan saya sendiri, indeks harga saham gabungan itu bakal seminggu ke depan seperti itu. Untuk mingguannya indeks harga saham gabungan masih dalam ditopang di EMA 6.825 di EMA 20 nya ya teman-teman ya, di 6.820 mingguannya. Mudah-mudahan ini mantul ya teman-teman ya. Supportnya terkuatnya ada di 6.500-an. Nah, sekitaran daerah tadi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bulanannya indeks harga saham gabungan masih ditopang teman-teman, walaupun jebol sedikit
Mudah-mudahan besok kembali hijau ya teman-teman ya. Oke, itu aja gambaran untuk seminggu ke depan indeks harga saham gabungan kita. Untuk asing sendiri dicatatkan pengeluaran bersih ya sebesar 431 billion untuk tanggal 14 Juli. Oke, ya itu aja indeks harga saham gabungannya. Ya langsung aja 5 saham pilihannya. Yang pertama ada Seiko. Ya, ini dibilang Siko bagi duo ya. Telah melewati ambang batas ATH di tanggal 1 sama 2 September di 2446. Dia menguat di hari ini, di tanggal 14 dia di 256, mohon maaf. Menjebol support terkuatnya di 226 untuk Seiko. Iya, benar sekali. Nah, untuk bagi teman-teman yang pengen memiliki Seiko, bisa dibeli di harga 2556, ambil paling tinggi di 270. Suatu saham apabila sudah melewati batas resistensinya yang paling tertinggi dan paling terkuat di alam semesta ini, dia bakal koreksi dulu untuk sesaat sehingga dia bisa melanjutkan kenaikannya. Resistensi terkuatnya itu adalah menjadi support terkuatnya kembali di kisaran 226. Bagi teman-teman yang pengen menunggu koreksi, bisa dibeli di era situ dan take profit di harga paling tinggi hari ini di 270 kembali. Dan bagi teman-teman yang pengen memiliki spekulasi untuk membeli copet-copetan, bisa dibeli di harga 256 dan tembus atau take profit di daerah 270. Ya, lumayan teman-teman untuk copet-mencopet. Volume juga untuk Seiko masih dalam keadaan oke, tinggi ya teman-teman ya. 3 kali lipat dari volume sebelumnya. Untuk weekly-nya juga dia sudah menembus resistensinya di 246. Masih dalam posisi yang bagus juga untuk mingguannya Seiko. Dan untuk bulanannya Seiko kita lihat ya, dia mau menuju ke arah 286 untuk Seiko. Tapi untuk bulanannya Seiko dalam menunjukkan dia dalam posisi yang jenuh beli ya teman-teman ya. Volume juga menurun untuk Seiko. Oke, lanjut ke saham kedua ada Panin. Kita lihat Panin dalam menunjukkan posisi menembus juga resistensi terkuatnya di harga 1495 dan support rendahnya di 1245 dan dia bisa berhasil menembus dan telah dicoba di tanggal 23 September tapi dia belum bisa mampu menembusnya dan akhirnya dia bisa jebol ke harga 1615 ditutup hari semalam ya teman-teman, tanggal 14 Oktober. Teman-teman bagi yang belum pengen memiliki Penin, bisa coba kembali peruntungannya dengan membeli koreksi kembali di harga 1495 ya teman-teman ya. Resistensi terkuatnya ada di situ. Bisa tunggu koreksi dulu karena ini arahnya belum tahu karena dia masih ini yang paling tinggi ya teman-teman ya, ATH-nya di harga 1625. Kita lihat untuk volumenya juga oke ya teman-teman ya, hariannya sangat bagus sekali. Mungkin ini besok
kembali melanjutkan kenaikannya tapi terbatas ya, seperti sama sampai Seiko dicopet-copet aja dulu. Nah, untuk mingguannya Seiko juga dalam area bullish ya teman, tren bullish ya teman-teman ya, dalam posisi yang naik ya teman-teman ya untuk mingguannya. Dan untuk bulanannya kita lihat, nah bulanannya juga dalam posisi yang oke. Tapi seperti biasa dia dalam posisi volume yang jenuh beli ya teman-teman ya, pada turun kembali ya. Volumenya juga kurang mendukung untuk bulanan. Nah, untuk Seiko pasti bakal ke area 1730. Nah, dari itu saya bilang, bagi teman-teman yang pengen memiliki Seiko bisa tunggu koreksi terlebih dahulu atau bisa langsung beli, tapi ya hati-hati teman-teman, apakah dia bakal ke situ, karena suatu saham apabila udah menembus resistensinya dia bakal turun kembali untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, itu terjadi di tanggal 31 Januari 2018. Dia baru menyentuh resistensinya di 1730. Dan ini akan mencoba kembali peruntungannya besok hari ya teman-teman ya. Kita lihat kalau misalnya besok bagus dalam bid offernya, gaskan saja teman-teman. Bagi kalau misalnya teman-teman melihat indeks harga saham gabungannya tidak bagus, bid offer panen pun juga tidak bagus, ya bagusan tunggu koreksi terlebih dahulu. Untuk saham ketiga ada GPRA. GPRA kita lihat dia sama seperti dua saham tersebut yang lain, yang tadi yang saya bilang, dia menembus dan bakal menuju ke resistensi yang pertama di 1117. Dan untuk GPRA sendiri telah terjadi pemberitahuan dua kali di tanggal 3 sama tanggal 6 bahwasanya dia ayo dong beli aku, dan dia berhasil menembus ke resistensi 117. Bagi teman-teman yang pengen memiliki GPRA bisa dibeli di harga penutupan tadi semalam ya teman-teman ya, 110, dan ambil 7 poin ke harga resistensinya, minimal mendekati ke 117 teman-teman ya. Volume juga mendukung, syukur-syukur dia akan bakal menembus ke resistensinya. Untuk mingguannya kita lihat GPRA ya, dia sudah menembus resistensi terkuatnya di 99 dan dia membentuk ATH tinggi ya teman-teman ya untuk mingguannya dari tanggal-tanggal yang sebelumnya. Ya, benar sekali. Dan untuk bulanannya GPRA dia sudah menyentuh garis resistensi terkuatnya di 112 dan kembali mantul turun. Nah, volume juga untuk bulanannya kurang menyokong teman-teman. Untuk GPRA seperti tadi bisa dibeli di harga 110 dan jual di 117. Kalau misalnya masih takut atau tidak bisa ini melihat secara dibilangnya terus menerus, bisa tunggu aja di harga 99 sampai 100. Kalau misalnya dikasih bisa di harga tersebut dibeli. Untuk saham keempat ada MEDS yang ditutup di atas harga support. Ini sangat bagus sekali. MEDS bisa dibeli di harga support ya teman-teman, di harga bawah, dan kita lihat di tanggal 11 dia melakukan hal yang sama untuk di tanggal 14 ini ya teman-teman ya. Di atas garis support dia ditutup, volume juga menghijau, dan bisa di take profit sampai paling tingginya di 246. Take profit terdekatnya ada di harga 216 sampai 236 untuk MEDS. Untuk weekly-nya sendiri teman-teman, iya
weekly-nya sendiri ada doji yang merupakan ada pembalikan arah untuk kedepannya di 318. Volume juga masih mendukung ya teman-temannya, masih hijau. Ini sangat recommended ya sebetulnya MEDS ya. Untuk bulanan MEDS masih dalam proses bakal naik kembali ya teman-teman ya. Ini udah area doji ya teman-teman ya. Maaf. Nah, ini saya rekomendasi MEDS ini ya teman-teman ya, ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk MEDS. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk MEDS. Untuk saham terakhir, saham kelima ada Dewi. Dewi sudah mantul ke atas 276, ditutup ya di atas garis resistensi seperti teman-teman yang lainnya. Volume tapi tidak mendukung, harga naik volumenya turun. Nah, ini akan menjadi suatu pertanda apabila dia besok tidak mampu untuk bisa bertahan di atas resistensi tersebut, maka dia akan koreksi kembali ke harga 256 sampai 262. Kita lihat mingguannya apakah masih sama seperti daily-nya. Weekly-nya juga sudah di atas dalam membentuk hammer ya teman-teman ya. Dikategorikan ini kuat untuk menanjak, tapi ya tidak sekuat yang sebelumnya ya teman-teman ya. Bisa dicopet-copet ini teman-teman. Ya, bulanannya juga kurang menarik. Untuk Dewi coba bisa di peruntungannya copet-copet aja ya teman ya. Wait and see juga kalau bisa, misalnya takut, wait and see aja dulu, tunggu dan lihat apakah dia masih bisa berpotensi untuk naik atau gimana. Kita lihat kalau misalnya gambaran saya sih ini bakal dia membentuk jarum ke atas dan kembali turun ya. Syukur dia bisa membentuk jarum ke atas untuk bisa dijual, tetapi untuk selanjutnya dia bakal turun. Oke, itu aja mungkin 5 saham pilihan saya untuk diinformasikan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cuan yang besar untuk minggu besok ya teman-teman ya. Tidak lupa teman-teman, saya undang kembali untuk masuk ke grup saya, ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang mau masuk juga ke grup VVIP, bisa japri saya ke pribadi sehingga mendapatkan rekomendasi saham yang berkualitas ya teman-teman ya. Dan tiap minggunya kita akan mengadakan telecall sehingga ada pembelajaran yang singkat saja tapi pasti ya teman-teman ya di VVIP. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam sabar saham.